Halo guys, balik lagi bersama gue di Isra Channel. Di volume sebelumnya, kisah berpusat pada Takaisa yang akhirnya bisa memahami bahwa idealismenya tidak berlaku di dunia nyata. Sementara itu, Rio bertemu dengan Ele di Tonerico dan Reis mencoba menyerang Galar. Sekarang di volume 25 yang berjudul Watashi Tachi no Eiyu atau Pahlawan Kita, cerita akan berfokus pada serangan yang dilakukan Reis serta apa yang terjadi kepada Miharu. Prolog persiapan. Beberapa saat setelah akhir dari Perang Suci, terdapat seorang wanita yang berdiri sendirian di suatu tempat sepi. Wanita itu tampak kesakitan sembari memegangi perutnya, sementara wajahnya tampak begitu pucat seperti mayat. Namun wanita itu tetap berdiri dan mencoba menahannya karena ada satu hal yang perlu dilakukannya. Sebelum mengunjungi tempat tersebut, wanita itu yang merupakan Lina meminta maaf kepada Aisyah dan Raja Naga. Lina meminta maaf karena tidak bisa menulis segalanya, berhubung Raja Naga tampak akan kehabisan waktu. Untuk itu dirinya akan mempercayakan 1000 tahun ke depan kepada Aisyah dan Raja Naga, sementara dirinya melakukan persiapan sebisa mungkin walau mungkin akan kehilangan otoritasnya nanti. Tahu kematiannya tak terhindarkan, Lina berpikir untuk menggunakan sisa waktunya sebisa mungkin. Setelah melihat langit dan berpikir untuk memulai pertarungannya, Lina tersenyum puas ketika melihat ke arah tanah. Karena bagaimanapun, tanah yang dilihatnya akan menjadi tempat di mana kastil kerajaan Galar dibangun 1000 tahun dari sekarang. Bab 1, Dewa Kebijaksanaan ke-7. Tepat di saat Takaisa membakar tempat pelacuran di distrik lampu merah, orang-orang di kastil terkejut karena api yang tercipta sangat besar. Karena sihir sebesar ini tidak mungkin diciptakan orang biasa, semua orang terutama Masato paham bahwa Takaisa lah yang menciptakannya. Namun perhatian teralihkan ketika trio spirit merasakan adanya energi besar di langit, yang mana hal ini benar-benar buruk karena Aisyah sampai harus memunculkan diri dan menggunakan topengnya. Namun ketika Aisyah meminta semua orang untuk pergi, anehnya Miharu malah berjalan ke arah berlawanan. Saat itu Miharu terus berjalan dan mengabaikan semua orang sebelum akhirnya berhenti dan menatap langit. Dengan ekspresi kosongnya, Miharu mengucap mantra possession dan alter ego yang membuat tubuhnya bercahaya. Sementara Celia heran karena seharusnya Miharu tidak bisa menggunakan sihir, tiba-tiba Miharu tersenyum puas ketika cahaya yang menyelimuti tubuhnya hilang. Dengan senyum aneh yang tidak pernah orang lain lihat, Miharu berkata dirinya akan memperbaiki masa depan yang telah menyimpang. Beberapa saat sebelumnya, Reis yang berada di langit menuangkan energi sihir ke dalam sebuah kristal. Kristal ini berisi sebuah golem yang disebutnya sebagai souvenir dari para dewa kebijaksanaan. Golem adalah sejenis alat sihir tempur yang akan mengikuti perintah dan baru akan berhenti ketika kehabisan energi sihir. Dikatakan golem adalah alat sihir terkuat karena Reis saja tidak yakin bisa mengalahkannya saat ini. Bahkan dengan energi sihir yang telah disimpan selama 1000 tahun, golem ini bisa saja melenyapkan ibu kota Galar. Sebenarnya Reis tidak ingin menggunakannya karena golem ini didesain untuk tidak bisa diaktifkan orang lain kecuali tuannya. Sehingga salah sedikit saja justru Reis yang akan menjadi targetnya. Untuk menggunakannya, Reis harus mengotak-ngatik sistemnya agar bisa diberi perintah palsu. Perintahnya sendiri adalah melenyapkan Celia dan Aisyah selagi Rio tidak ada di Galar. Begitu diaktifkan, golem tersebut muncul seperti sebuah roh dengan wujud robot besi setinggi 2 meter. Dan begitu memastikan Reis bukanlah musuhnya, golem itu langsung menembakkan sihir kuat ke arah mansion. Saking besarnya sihir yang ditembak golem itu seperti sebuah bulan yang jatuh. Saat itu Miharu menciptakan 10 pelindung raksasa yang kemudian hancur satu persatu ketika bertabrakan dengan sihir itu. Ketika lapisan ke-9 hancur, Miharu menyentuh pundak Celia yang diam tidak percaya dan dalam sekejap berpindah ke samping Goki. Di saat yang sama, golem tadi mendarat di tempat mereka berdiri sebelumnya, yang berarti Celia baru saja diselamatkan. Sementara itu, Aisyah mulai menyerang golem dengan kecepatan penuhnya, namun ternyata golem itu bisa menahan serangannya dengan mudah. Sementara itu, tangan Aisyah sampai patah ketika menahan serangan balik si golem, karena pelindung yang diciptakannya pun dapat dengan mudah dihancurkan.
karena terpental ke belakang dan akan menabrak Latifah. Saat itu Aisyah berubah ke bentuk draw hingga topengnya terlepas dan Latifah sempat melihat wajahnya. Setelahnya golem itu mengubah dua sayap di pundaknya menjadi banyak pisau terbang yang bisa dikendalikan. Aisyah mencoba menembaknya dengan peluru cahaya, namun pisau-pisau itu hanya melambat tanpa bisa dihentikan. Melihatnya, Miharu ikut menembakkan peluru cahaya sembari menciptakan pelindung untuk Celia yang juga diserang. Namun sama seperti yang terjadi pada Aisyah, pelindungnya selalu saja hancur ketika menahan serangan golem itu. Namun setidaknya Miharu tampak sudah hafal dengan golem itu karena selama bertarung Miharu jarang sekali memperhatikan gerakannya. Padahal golem itu bergerak dengan sangat cepat hingga manusia tidak akan mungkin bisa mengikuti gerakan dan arah serangannya. Di sisi lain, orang-orang tidak percaya Miharu bisa menggunakan banyak sihir sekaligus. Selain karena seharusnya hanya bisa menggunakan spirit art pemula, tidak mungkin Miharu bisa bertarung karena sifatnya yang pemalu. Sementara itu, Miharu sendiri meminta Celia mengumpulkan semua orang di satu tempat karena berpikir sudah mencapai batasannya. Rencananya Miharu ingin menteleportasi semua orang yang disebutnya anak-anak karena dirinya tidak bisa bertarung dengan banyak hambatan. Dan begitu Miharu menghilang bersama yang lain, golem itu pun mengalihkan fokusnya kepada Aisyah. Yang mana hal ini mengakibatkan topeng Aisyah mulai retak karena terlalu banyak bertarung. Beberapa saat sebelumnya, Francois, Christina, Flora, Hiroaki, Rowana, dan Liliana melihat segala yang terjadi di atap kastil, di mana kemudian mereka dikejutkan oleh kemunculan semua orang yang dibawa Miharu berteleportasi. Karena berbahaya, saat itu Miharu mengaktifkan sihir penguat tubuh yang efeknya dirasakan oleh semua orang. Namun Miharu meminta semua orang untuk tidak mengganggu Aisyah karena golem bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Dengan pengecualian trio spirit yang setidaknya bisa bertarung di langit. Selanjutnya Miharu membawa Celia ke sebuah ruangan di mana terdapat kristal sihir besar di tengahnya. Miharu menyebut ruangan itu sebagai tempat kerjanya yang terletak di bawah kastil. Melihat Celia bingung, Miharu menyebut tempatnya sudah ada dari 1000 tahun lalu dan bertanya apa Celia masih tidak tahu siapa dirinya dan juga otoritasnya. Dan ketika Celia mulai paham Miharu yang di depannya adalah Lina, Lina pun memujinya karena tidak banyak mempertanyakan hal bodoh. Lina pun menjelaskan bahwa situasi saat ini lebih buruk dari dugaannya. Karena bagaimanapun, golem diciptakan dewa kebijaksanaan hingga bisa bertarung dengan transcendental. Karena Aisyah pun hanya bisa menahannya, Lina memutuskan untuk memanggil orang yang bisa mengalahkan golem. Bab 2. Golem. Di atap kastil, Sasuke memperhatikan Aisyah sembari berpikir semua yang dilihatnya hari ini seperti mimpi. Di sampingnya, Francois mempertanyakan siapa Aisyah, di mana Sarah hanya bisa menyebutnya sebagai roh tingkat tinggi. Walau tidak ada yang bisa mengingatnya, namun setidaknya mereka tahu bahwa Aisyah sedang berusaha melindungi mereka. Masalahnya Aisyah sendiri kesulitan karena golem itu tidak terpengaruh walau diserang dengan berbagai elemen sihir. Karenanya Aisyah sempat berpikir untuk menggunakan serangan fisik, namun pertarungan jarak dekat justru tidak menguntungkannya. Selain armor yang keras dan pisau terbang yang merepotkan, golem itu pun menembakkan tombak cahaya dan menciptakan pilar air dari danau. Sehingga jangankan mendekat dan menyerang, kini Aisyah malah harus bertahan total. Dan Aisyah tidak bisa bertahan dalam kondisi ini karena energi sihirnya akan habis terlebih dahulu dibanding si golem. Melihat Aisyah terpojokan, Masato berkata bukankah seharusnya mereka bertarung juga. Walau bisa saja terbunuh, namun Masato bersikeras karena mereka tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. Namun karena tidak bisa terbang, maka yang akhirnya maju tetap trio spirit. Dengan menaiki Aerial yang merupakan roh kontrak Orpia, Sarah mencoba menembak sihir terbesarnya namun tidak berpengaruh apa-apa. Melihatnya Aisyah meminta trio spirit mundur, namun mereka menolak karena ingin membantu Aisyah. Sehingga pada akhirnya Aisyah malah harus membantu mereka bertahan karena golem itu mulai menyerang dengan cakarnya juga. Bukan hanya cakar, selanjutnya golem itu pun menumbuhkan ekor yang digunakan untuk menusuk Aisyah. Walau berhasil menghindar, namun Aisyah sempat tertangkap hingga harus berubah ke bentuk troll. Namun karena berubah menjadi roh membuat topengnya terlepas, Aisyah tidak bisa terus melakukan taktik yang sama untuk menghindar.
Di bawah kastil Galar, Celia dengan senang bertanya kepada Lina apa akan memanggil Rio walau tidak tahu lokasinya. Di mana ternyata Lina tahu Rio berada di Tonerico dan akan memanggilnya dengan sihir pemanggilan. Pertama-tama Lina meminta Celia membantunya mencari titik koordinat Rio. Untuk itu Celia harus meletakkan tangannya di kristal besar yang disebut kristal mana. Kristal ini berisi banyak energi sihir hingga cocok digunakan untuk sihir berskala besar seperti sihir pemanggilan. Saat itu Lina pun memuji Celia yang ternyata merupakan keturunan dari homunculus paling sempurna buatannya dulu. Di langit Galar, akhirnya trio spirit merasakan sulitnya melawan golem yang membuat mereka sadar level Aisyah jauh di atas mereka. Sementara itu, Aisyah sendiri tidak bisa menjauh dari golem karena takut golem itu akan menjadikan trio spirit sebagai target. Dan benar saja ketika Aisyah menjauh sebentar, golem itu langsung terbang ke arah trio spirit. Saat itu Sarah yang tidak bisa menghindar dilempar oleh Hel yang merupakan roh kontraknya untuk menghindari serangan golem. Walau Sarah selamat, namun tinju golem itu menembus tubuh Hel yang mana bagusnya roh seperti Hel bisa kembali pulih asalkan diberi energi sihir. Untuk mengalihkan perhatian golem itu, Aisyah mencoba menendangnya, namun Aisyah malah kesakitan karena rasanya sama seperti menendang pilar besi. Karena tidak ada banyak pilihan, Aisyah mempersiapkan serangan besar yang akan menghabiskan banyak sekali energi sihirnya. Hanya saja belum apa-apa perutnya sudah tertusuk oleh ekor golem, namun Aisyah malah menahan ekor golem yang menembus perutnya itu agar serangan besarnya tidak meleset. Sehingga ketika si golem mencoba kabur, Aisyah harus menahan rasa sakit karena terus dibawa terbang dengan kecepatan tinggi. Dan begitu waktunya tiba, Aisyah melepaskan sihirnya yang berupa tebasan cahaya sepanjang 10 meter. Saking besarnya kekuatan Aisyah saat itu, kota yang masih gelap pun seakan disinari matahari. Hasilnya golem itu terbelah menjadi dua, di mana Aisyah sendiri terjatuh sebelum ditangkap Aerial. Namun ketika baru akan kembali ke bentuk roh, tiba-tiba Aisyah melihat bahwa golem itu bisa beregenerasi. Bukan hanya itu, setelahnya muncul satu golem lain sehingga terdapat dua golem berbeda di langit Galar. Melihatnya Aisyah hanya bisa terdiam karena selain energi sihirnya yang sudah hampir habis, 60% dari topengnya sudah hancur. Bab 3. Hidup atau mati. Sesaat sebelum golem terkena serangan Aisyah, Grace memantau di langit sembari memikirkan apa yang terjadi. Grace tidak menyangka Miharu yang dikiranya pahlawan cadangan ternyata menjadi kekuatan tersembunyi. Karena itu Grace yakin Miharu dan Celia berhubungan dengan Lina entah bagaimana caranya. Namun hal ini juga berarti Lina tidak bisa bergerak dengan bebas karena sampai harus membuat Miharu dan Celia turun tangan. Sekarang dengan menghilangnya Miharu dan Celia, Grace menganggap ada dua kemungkinan. Pertama, Miharu dan Celia mundur karena tidak bisa mengalahkan golem. Kedua, semua ini hanya jebakan karena tidak mungkin mereka sengaja menteleportasi orang-orang ke atap kastil seakan meminta untuk diserang. Namun karena tahu Lina selalu menyebalkan, Grace memutuskan untuk mencari tahu apa memang hanya jebakan. Untuk itu dirinya mengaktifkan golem kedua yang diperintahkannya untuk membunuh semua orang di atap walau mungkin akan mempengaruhi rencananya di masa depan. Begitu golem kedua dilepas, Lina menolak ide Celia untuk melawannya. Selain karena sedang mengaktifkan sihir lain, Lina pun tidak yakin bisa menang. Karena bagaimanapun kini dirinya sedang meminjam tubuh Miharu sehingga kekuatannya sangat terbatas berbeda dengan tubuh aslinya 1000 tahun lalu. Karena saat itu Lina memintanya untuk bergegas, Celia bertanya apa yang akan terjadi bila sampai terlambat. Di mana Lina menolak memberitahunya karena berhubungan dengan masa depan. Selain tidak boleh diketahui manusia, masa depan mudah berubah. Andai seseorang mengetahui masa depan, orang itu bisa saja merubah masa depan itu sendiri karena melakukan hal yang tidak perlu. Belum lagi masa depan yang terbaik bagi seseorang bisa saja yang terburuk bagi orang lain. Karenanya, mengetahui masa depan merupakan tanggung jawab dewa. Karena bila manusia ingin membaca masa depan pun, otaknya akan terbakar karena tidak sanggup menerima informasi. Dengan alasan inilah, Lina hanya memberi pecahan informasi berupa saran yang tidak bisa menjelaskan secara langsung apa yang akan terjadi. Karena terus bertanya tentang masa depan, Lina bertanya kepada Celia apa dirinya ingin mengetahui di masa depan di mana dirinya terpilih sebagai orang yang akan bersama Rio. Namun ketika ditanya apa yang akan dilakukannya bila sudah tahu,
Celia sempat diam sebelum berkata dirinya tidak ingin tahu. Selesai dengan pembicaraan masa depan, akhirnya Lina menemukan Rio yang sedang bersama Ele sesuai dugaannya. Yang mana saat itu kristal mana bersinar terang sebelum muncul lingkaran sihir dan pilar cahaya yang mengarah ke arah langit. Di atap kastil, semua orang tampak senang karena melihat Aisyah menang, kecuali Hiroaki yang masih tampak ragu. Dan benar saja sesaat kemudian, golem itu kembali beregenerasi bersamaan dengan munculnya golem kedua. Di saat golem kedua mendarat di dekat sana, Goki, Arya, dan Koyoko turun untuk mencoba menghentikannya. Walau menjadi lebih kuat berkat sihir Lina, namun mereka tetap bukan tandingan golem itu. Karena akhirnya mereka semua harus berfokus bertahan seperti yang terjadi pada Aisyah selama ini. Karenanya Sasuke pun ikut turun tangan dan berhasil membuat golem itu terpental dengan angin yang ditembakkan dari ujung tombaknya. Namun karena melihat Sasuke, Liselot, Christina, Liliana, dan Charlotte pun mulai ikut menembaki juga menggunakan sihir. Karena malah akan membahayakan diri mereka sendiri, Sasuke menyuruh mereka semua untuk pergi. Namun di saat yang sama, Sasuke pun berhenti berbicara ketika sadar tubuhnya sudah terangkat. Ketika melihat ke bawah, Sasuke akhirnya sadar ekor dari golem itu sudah menusuk dadanya. Karena tidak bisa melakukan apa-apa, Sasuke kembali meminta mereka untuk pergi sebelum tubuhnya dilempar ke tanah oleh golem tersebut. Melihat Sasuke terkapar di tanah dengan darah yang keluar dari dadanya, Masato dan Latifah terlihat marah seakan ingin turun untuk membalas dendam. Namun Hiroaki meminta mereka berhenti karena hanya akan mati sia-sia bila melawan golem itu. Belum lagi, di saat yang sama golem itu sedang mempersiapkan banyak tombak cahaya yang ditujukan untuk membunuh semua orang di atap kastil. Namun sebelum golem itu bisa melepaskan tombak cahayanya, muncul pilar cahaya yang mengarah ke arah langit. Dan itulah rangkuman serial Gensoki volume 25 part 1. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di rangkuman serial Gensoki part selanjutnya. Bye!